sambil nunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul secara virtual untuk melanjutkan proses perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan apa yang nanti akan kita kaji bisa bermanfaat dan berkah. Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah bisirril Fatihah. Oke, siang hari ini kita melanjutkan materi topik yang akan diulas tentang tantangan pesantren di era Society 5.0. Dulu di awal semester kita pernah mengulas satu topik yang hampir mirip, yaitu tantangan lembaga pendidikan Islam di era Society 5.0. Nah, kalau sekarang itu kita khusus dan fokus untuk mengulas lembaga pesantren ya. Lembaga pesantren, kita tahu pesantren itu adalah great tradition ya, tradisi agung yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya di Indonesia. Bahkan sebelum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mewadahi pesantren yang ada di bumi Nusantara lahir, itu peradaban pesantren itu sudah ada. Nah, bagaimana sekarang ketika zaman semakin maju, zaman semakin berubah, teknologi semakin berkembang, apakah pesantren itu adaptif ya, bisa menyesuaikan perkembangan zaman, atau jangan-jangan justru peradaban pesantren itu kalah oleh peradaban teknologi. Nah, ini nanti yang akan diulas oleh kelompok yang kelima ya, 5 atau 4. Mbak Khairatul Ummah Keempat. dan Mbak Uswatun Hasanah ya, kelompok 4. Oke, yang lain silakan disimak apa yang disampaikan oleh Mbak Uswa sama Mbak Khairatul. Nanti kalian bisa lanjutkan, dalami dalam sesi tanya jawab. Oke, waktu sepenuhnya saya berikan kepada para pemakalah. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Ya, bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tantangan pesantren di era Society 5.0. Yang pertama yaitu pendidikan pesantren dalam merespon tantangan era Society 5.0. Pada konteks dunia pesantren, santri itu merupakan salah satu bagian dari kelompok masyarakat pesantren. Pesantren harus bisa mengambil bagian dalam memberikan respon terhadap perubahan zaman yang begitu cepat. Santri tentunya harus bisa menjadi pioner dan ikut andil dalam memajukan peradaban. Pada tantangan santri di era Society 5.0 ini, yang menjadi persoalan atau kendala adalah teknologi. Sebab konsep Society 5.0 ini merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan melalui basis teknologi. Jadi di sini para santri masih kurang bisa memanfaatkan dan mengembangkan teknologi untuk kebaikan umat. Disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan fasilitas yang ada di pesantren. Sehingga mengakibatkan minimnya wawasan tentang teknologi di kalangan para santri. Selain itu, salah satu ciri khas pesantren sendiri yang membedakan yaitu di satu sisi selalu
berpijak pada tradisi yang dimiliki, sedangkan di sisi lain selalu berupaya merespon secara positif dan kreatif terhadap kebutuhan masyarakat pada sekarang ini. Sehingga muncullah Diktin yang cukup terkenal, yaitu melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang baik. Jadi berdasarkan landasan tersebut, maka perkembangan pesantren tidak semata-mata ditentukan oleh struktur luar pesantren, dan begitu pula sebaliknya. Jadi dalam hal ini selalu terjadi dialektika atau dualitas antara kemandirian tradisi pesantren dengan kebutuhan perubahan dari struktur sosial di luar pesantren. Jadi karena itu gagasan dan tindakan yang dilakukan pesantren selalu bersifat kontekstual dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat di zaman sekarang ini. Jadi untuk para santri, penguasaan teknologi itu cukuplah penting, sebab dengan melalui teknologi dapat membangun jaringan digital yang dimana bisa dimanfaatkan untuk menjangkau akses yang lebih luas lagi tentunya. Maka untuk pengetahuan teknologi harus secara masif dipelajari dalam lingkungan pesantren, sehingga mereka atau para santri tidak hanya berfokus pada kajian kitab kuning saja. Meskipun mengkaji kitab kuning memang sudah menjadi tradisi di lingkungan pesantren dan juga bisa dikatakan sebagai identitas seorang santri. Tapi semisal jika diimbangi lagi dengan pengetahuan teknologi yang baik, maka akan dengan mudah pula melakukan transfer knowledge tentang kitab kuning ataupun ajaran-ajaran agama lainnya melalui media sosial yang tentunya mudah untuk diakses secara umum. Seperti itu. Jadi untuk para santri itu alangkah baiknya juga mempelajari teknologi-teknologi agar mereka itu bisa lebih mudah lagi untuk mentransfer ilmunya tersebut. Seperti itu. Suaranya kok semakin pelan, Mbak Uswatun. Mungkin bisa dikeraskan lagi ya. Kurang kedengeran ya, Pak? Nah, ini udah jelas ini. Oke, silakan dilanjut. Oke. Jadi intinya untuk para santri itu alangkah baiknya mempelajari tentang ilmu teknologi atau menguasai tentang teknologi yang nantinya di mana mereka itu akan memudahkan mereka untuk mentransfer ilmu-ilmu seperti tentang kitab kuning atau pelajaran-pelajaran agama lainnya melalui media sosial dan sebagainya, yang tentunya di mana itu memudahkan dan juga mudah untuk diakses secara umum. Seperti itu. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Khairatul Ummah. Kepada Mbak Khairatul Ummah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang yakni pemberdayaan masyarakat pada era Society 5.0. Pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai bidang pendidikan keagamaan saja, namun juga mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar, baik di bidang sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi. Pemberdayaan masyarakat menyangkut 3 aspek penting, yaitu yang pertama enabling, yang artinya menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Yang kedua yakni empowering, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata
yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Dan yang ketiga yakni protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Pesantren berfungsi sebagai lembaga perantara, yakni dapat menjadikan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Untuk itu, dalam konteks modernitas, pesantren dituntut untuk bisa menjawab tantangan zaman dan tidak hanya pada pendidikan saja. Dalam artian hanya mencetak ilmuwan tetapi juga mencetak tenaga-tenaga terampil dan juga memberi manfaat pada lingkungan sekitar, yakni memaksimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pesantren melalui penguatan koperasi, pendidikan keterampilan santri dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, serta kewirausahaan santri, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, kami buka 2 penanya terlebih dahulu. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Oke, silahkan yang mau menanggapi. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah ya, bagaimana kondisi hari ini pesantren dihadapkan pada era teknologi. Nah, silakan apa yang bisa kalian tambahkan mungkin untuk mematangkan atau untuk menambah pendalaman ya materi yang sedang kita ulas pada siang hari ini. Karena di kelas ini juga pasti tidak sedikit ya alumni pesantren. Nah, ini berarti kan sebagai salah satu upaya untuk memberikan autokritik misalnya atau memberikan evaluasi atau bahkan memperkuat kultur pesantren yang sampai hari ini dianggap masih relevan dan tidak begitu terpengaruh ya oleh budaya digitalisasi yang kian masif. Nah, ini silakan yang mau bertanya atau mungkin menanggapi, sekarang saatnya, silakan. Monggo teman-teman, silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita diskusikan bersama. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Ya, saya Putri Ayani Wulan Suci mau bertanya. Di makalah di 2 paragraf terakhir sebelum penutup pada pembahasan itu kan memaparkan kalau pesantren itu memiliki potensi untuk memberdayakan santrinya, salah satunya dalam bidang ekonomi. Bisa Mbak pemakalah diberikan contohnya, gimana sih pesantren itu memberdayakan santrinya khususnya dalam bidang ekonomi, begitu. Terima kasih.
Baik, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dipahami ya, Pak Makalah pertanyaannya. Yang lain juga bisa Bisa, Pak. diterima dengan baik. Silakan nanti selain pemakalah juga bisa menjawab. Ada lagi? Siapa? Mbak Najma, Mbak siapa? Mungkin Mbak Putri, Mbak Bulan ini. Mbak Bulan kemana ini? Tadi udah gabung, Mbak hilang lagi. Najma. Mas Aziz, silakan. Mbak Aulia. Oke, Pak. Ada banyak aspek sebenarnya yang tadi belum sempat disampaikan oleh pemakalah ya. Misalnya soal kultur atau budaya pesantren. Hari ini pesantren setelah diberi apresiasi oleh pemerintah sejak tahun 2015 melalui Hari Santri. Nah, itu kan menjadi magnet ya, menjadi salah satu lembaga pendidikan yang kembali diminati ya setelah bertahun-tahun dulu. Sebelum itu masih ada image, masih ada persepsi bahwa pesantren itu adalah lingkungan atau lembaga pendidikan Islam yang kesannya itu kolot, konservatif ya, terus penyakit, sarang penyakit itu penyakit gatal-gatal itu misalnya. Nah, tapi kalau sekarang setelah ada Hari Santri yang diperingati di mana-mana ya, euforia peringatan Hari Santri itu dilakukan oleh semua kalangan, akhirnya pesantren ya dan para santri itu menjadi satu satu istilah yang kian populer. Nah, ini kan perlu kalian jawab ya, kira-kira apa tugas santri itu sekarang dengan penghargaan yang begitu tinggi ya, dengan ruang yang sekarang sangat luas. Nah, kira-kira apa peran santri? Kalau zaman dulu mungkin hanya belajar di pesantren. Nah, apakah masih kalau sekarang masih relevan kalau misalnya santri itu hanya belajar kitab kuning saja misalnya tanpa belajar ilmu baru yang lebih kontemporer ya, lebih mutakhir. Nah, ini nanti pemakalah nanti bisa mengelaborasi itu ya, mendalami itu. Peran santri di era sekarang itu harusnya bagaimana ya yang ideal menurut kalian. Dan masih ada yang lain sebenarnya, tapi silakan nanti yang lain mahasiswa yang sekarang menjadi audiens silakan untuk bisa mendalami. Mbak Umah, Ya, Mbak. tadi kan pertanyaan dari saya sudah dijawab, tapi masih kurang lah menurut saya jawabannya. Kan ini jawaban dari Mbak Umah, asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang yang enabling. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya. Nah, dari sini maksud saya itu caranya bagaimana supaya
Kan ini enabling kan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Nah, bagaimana caranya, seperti apa gitu loh caranya agar apa itu? Agar menciptakan itu, Mbak. Caranya agar orang-orang itu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat nanti dapat berkembang itu caranya apa saja itu loh, melewati apa gitu. Udah bisa dipahami. Bisa, Mbak. Sebentar ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana pesantren memberdayakan santrinya dalam bidang ekonomi gitu ya Mbak Putri? Iya, untuk ya itu dalam seperti apa gitu coba. Suaranya Mbak Putri pedot. Terputus-putus. Oke, silakan ditanggapi Pak Makalah ya. Yang lain nanti juga bisa menambahkan. Pesantren memberdayakan santrinya dalam bidang ekonomi, yaitu melalui penguatan koperasi tadi loh Mbak, yang terdapat di pembahasan makalah. Bagaimana Mbak Putri? Oh, berarti suara saya kedengeran? Kedengeran. Berarti gini, pesantren itu punya koperasi, terus santrinya disuruh mengelola gitu. Iya. Seperti Selain koperasi apa? kalau di pondok pesantren belakang rumah saya itu santrinya itu disuruh untuk bekerja gitu loh Mbak. Kiainya itu punya kayak usaha mebel. Nah, santrinya itu disuruh kayak ikut bekerja gitu Mbak. Itu sih, Izin menambahi jawaban dari Mbak Umah untuk Mbak Putri. Iya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Mbak. Oke. Oke, jadi gini Mbak. Saya gini, saya punya tetangga, dia itu mondok. Dia pernah cerita ke saya gini Mbak, bahwa dia kan di sana di pondok pesantrennya kan ngaji. Nah, di sana terkadang dia itu dalam masyarakat itu dimintai untuk mengajari anaknya. Jadi kayak privat mengaji gitu loh Mbak. Nah, dari situ dia juga mendapat imbalan, mendapat kayak bayaran ngoten. Jadi dia itu mengajari anaknya privat mengaji dari rumah-rumah. Misal dari rumah A mengajari sekian anak, di sana dia dapat bayaran, kemudian nanti dia juga beralih ke rumah satunya dan dia itu diundang kayak gitu loh untuk mengajari privat, mengajari anaknya untuk mengaji. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya ngoten. Bagaimana Mbak Putri? Mbak Putri? Ya.
Oh iya ya. Tak kira gini kan memberdayakan dalam bidang ekonomi. Tak kira santri itu mungkin ya dikasih eh, kursus atau pengajaran untuk suatu keterampilan yang nantinya bisa dijadikan pekerjaan kalau dia keluar dari pondok seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi yang mau menambahkan? Gimana penanya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah puas dengan jawabannya atau perlu ditambahkan lagi? Mungkin eh, yang saat ini masih mondok Mbak Nisa, bagaimana di pondokmu? Berikan Sharing. pendapatmu, sharing-sharing di sini. Nek di pondokku sendiri itu ya, Mbak, koperasi, ada koperasinya. Itu koperasinya itu miliknya Bunyai, tapi yang mengelola itu apa santrinya gitu loh. Tapi nanti tetap dipantau sama Bunyai sendiri. Gitu, ada koperasinya. Ya, oke, terima kasih. Sudah cukup Mbak Putri. Sampun. Lanjut bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Masih ada waktu banyak sekali. Oke, silakan. Ini masih ada banyak hal ya yang perlu kita diskusikan nih. Tadi peran santri tadi Mbak belum dijawab Mbak Umah, Mbak Uswatun. Ya ini baru dicari Mbak. Dicari di mana? Nyarinya di mana ini? Ini bisa kalian lihat dari berbagai referensi, bisa juga berdasarkan pengalaman ini. Yang masih nyantri harusnya bisa jawab ini. Mbak Pamakalah, boleh bertanya? Boleh Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Mawati. Mau bertanya, misal kan ada sekolahan ya, itu tuh ada yang santri dan ada yang tidak santri. Maksudnya tidak mondok dan tidak ada yang mondok dan tidak ya. Biasanya kebanyakan kalau yang mondok itu penguasaan teknologinya itu di bawah dengan siswa yang tidak mondok. Gitu, Mbak.
Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Itu bagaimana Mbak cara pesantren agar bisa menyamaratakan kemampuan santrinya itu di sekolahan tersebut agar penguasaan teknologinya itu sama rata dengan siswa yang tidak mondok. Terima kasih, Mbak. Karena kan katanya kan teknologi bagi para santri itu cukup penting, sebab dengan melalui teknologi dapat membangun jaringan digital yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau akses yang lebih luas. Begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Oke. Mbak mau tanya, Mbak? Iya Mas, silahkan Mas. Banyak pesantren klasik ya, di Indonesia, terlebih pada pondok pesantren salaf, masih mempertahankan pengajaran model lama, yaitu pengajaran yang masih sederhana tanpa tersentuh teknologi terbaru, dengan berpegang pada prinsip mempertahankan tradisi. Nah, namun pesantren tersebut tetap menghasilkan santri-santri yang bagus dan berkualitas. Saya khawatir dengan masuknya teknologi pada pondok-pondok tersebut akan merusak citra pondok-pondok tadi, ya Mbak. Bagaimana tanggapan Anda tentang pondok yang masih bertahan dengan mempertahankan tradisinya? Apakah pondok tersebut harus tetap mempertahankan tradisinya, ataukah pondok tersebut harus mengikuti arus perkembangan era Society 5.0? Ya baik, terima kasih Mas Aziz atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Sebelumnya, Saya boleh ikut menjawab pertanyaan, ya, monggo Mbak. silahkan Mbak Aulia, Mbak Nisa maksudnya. Silahkan Mbak. Nah, sebelumnya saya akan membantu menjawab jawaban dari Mbak Rika. Pertanyaan dari Mbak Rika. Oh, aduh Rika ya wis lah. Bagaimana pesantren mengatasi kegaptekan santri yang kan sekolah kan ada yang mondok, ada yang enggak mondok tuh. Biasanya kan kalau santri kan cenderung gaptek tuh dibandingkan dengan anak yang tidak nyantri. Nah, kalau di pondok saya sendiri semenjak di era 5.0 ini ada peraturan baru dari Pak Yai sendiri. Nah, Pak Yai sendiri itu memperbolehkan para santri
membawa HP, menggunakan HP 1 minggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Itu dari pagi sampai jam 5 itu diperbolehkan membawa HP. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi itu agar para siswa tidak terlalu gaptek untuk menghadapi di era 5.0 ini. Nah, dan jika di luar hari Jumat itu ada tugas dari sekolah yang berhubungan dengan teknologi, saya juga mengizinkan santri mengambil HP untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kalau di pondok saya sendiri, kalau dibilang santrinya gaptek itu kurang lebih itu enggak semua gaptek, karena memang sudah ada peraturan baru seperti itu. Baik yang sekolah atau yang tidak sekolah diperbolehkan mengambil HP pada saat hari Jumat untuk mengatasi itu di era 5.0 sekarang ini. Jadi pondok saya seperti itu. Tapi entah kalau di pondok lain. Gitu, Mbak Rika. Oke, Mbak Nisa, makasih jawabannya. Tapi saya mau tanya sama Mbak pemakalah lagi. Ya. Kalau misal kan tadi katanya menurut Mbak Nisa itu kan bisa membawa HP gitu ya Mbak Nisa. Misalnya kalau pondoknya itu di tengah-tengah ladang tebu, tidak boleh membawa HP, itu bagaimana? Terima kasih. Gini ya Mbak, menambahi jawaban dari Mbak Nisa, cara untuk menyamaratakan bagi santri yang tidak sekolah dan bagi santri yang sekolah gitu ya Mbak. Bagaimana? Caranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran di pesantren. Dan juga serta mengenalkan teknologi pada santri-santrinya gitu loh Mbak. Agar yang tidak paham teknologi itu tahu dan juga mengerti gitu Mbak. Agar tidak gagap teknologi banget. Bagaimana Mbak Rika? Oke Mbak, bisa diterima. Makasih. Sama-sama. Pertanyaannya dari Mas Aziz yaitu tanggapan dengan pondok pesantren yang masih bertahan dengan tradisinya gitu ya Mas Aziz. Enggak. Apakah dari teman-teman ada yang mau menyanggai atau memberikan jawaban? Boleh menanggapi, Mbak? Gila, monggo. Saya mau apa ya? Mau menjawab pertanyaan dari Mas Aziz, tapi ini menurut pendapat saya sendiri. Pertanyaannya tadi ada pondok yang apa ya? Seperti kurang Yang masih teknologi. mempertahankan Ya, tradisinya. masih mempertahankan. Gimana, Mbak? Yang masih mempertahankan dengan tradisinya sendiri gitu loh Mbak. Tidak ikut apa itu harus tantangan zaman. Apakah pondok tersebut itu mempertahankan budayanya atau mengikuti arus zaman sekarang? Dan kalau menurut saya, ini di makalah juga sudah ada makalah atau kata-kata yang bertuliskan melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal yang baik yang lebih baik lagi. Nah, ketika ada pondok pesantren yang masih yang punya budaya melestarikan kitab salaf atau masih yang terlalu kuno gitu, itu nggak apa-apa. Kalau itu kan nggak apa-apa toh, kita melestarikan hal-hal yang baik. Tapi juga ketika ada perubahan zaman seperti sekarang ini, adanya teknologi di era 5.0 ini, boleh kok
santrinya boleh untuk berinovasi atau mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang saya contohkan di pondok saya tadi. Untuk menyambut era ini, kalau dari pakai saya itu tadi memperbolehkan PWP 1 minggu sekali. Nah, kan nggak apa-apa, tuh hanya 1 minggu sekali, kan nggak terlalu mengganggu kegiatan pondok. Toh pada hari Jumat sendiri itu kegiatan mengajinya itu nggak terlalu full seperti hari-hari biasanya. Jadi kalau menurut saya nggak harus menggenggam atau melestarikan budaya lama sampai tidak mau mengikuti perubahan zaman. Itu nggak harus seperti itu. Boleh kok mempertahankan budaya yang lama, tapi kita juga boleh mengikuti perubahan zaman sekarang ini. Nah, kalau kita nggak mengikuti perubahan zaman, nanti kita akan stagnan atau kita akan hanya berada di titik itu. Jadi kita nggak akan maju. Begitu kalau menurut saya. Berarti Anda tidak setuju dengan pondok pesantren yang tidak mau tersentuh dengan teknologi ya, Mbak? Ya nggak harus gitu Mas. Ya kan tergantung. Kalau pendapat saya begitu. Nggak apa ya. Boleh kok mempertahankan, tapi juga harus ditambahi dengan itu tadi, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nggak hanya bertahan di titik itu saja. Kalau menurut saya, mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Ya, bukan masalah boleh atau tidak bolehnya mengikuti ya. Maksudnya, menurut pendapat Anda itu baik atau tidak jika sebuah pondok pesantren itu tidak mau termasuki oleh teknologi? Kalau menurut saya sendiri kurang baik, Mas. Karena kan kita kan nggak mungkin di pondok terus kan, pastinya kita kan akan terjun di masyarakat, dan ketika kita terjun di masyarakat, pasti kan masyarakat sudah pada modern semua, sudah mengikuti teknologi. Nah, ketika di pondok tidak mempelajari teknologi kan kita akan gaptek di masyarakat. Kalau menurut saya kurang baik kalau di pondok sendiri tidak ada teknologinya sama sekali. Oke, pendapat Mbak Nisa ya. Silakan pemakalah, kembalikan ke pemakalah. Bagaimana Mas Aziz? Apakah kurang? Ya, kalau pendapatnya pemakalah bagaimana, Mbak? Pendapat pemakalah juga seperti Mbak Nisa. Oh. Kan sudah dijelaskan di makalah Dijelaskan apa? Sik. Jadi gini Mas Anjis, maksudnya Mbak Umah itu sudah dijelaskan. Melestarikan hal-hal lama dan melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik lah. Baru yang baik Mas gitu. Oke, berarti Anda juga tidak setuju dengan pondok pesantren yang tidak mau tersentuh teknologi ya, Mbak? Gimana? Pemakalah juga tidak setuju dengan pondok pesantren yang tidak mau tersentuh teknologi, berarti ya? Ya, seperti dijelaskan Mbak Nisa tadi, kan tidak selamanya orang itu mondok di pondok terus gitu ya Mas. Kan Mas mestinya suatu saat nanti kan terjun di masyarakat. Nah, nanti kalau tidak ada bekal teknologi, sedangkan masyarakat itu paham teknologi dan ahli dalam teknologi, nah Masnya nanti kan gugup sendiri, nggak bisa teknologi gitu. Biasanya pondok seperti itu memang fokusnya mau belajar kitab-kitab kuno, kitab-kitab salaf dengan metodenya juga kuno, Mbak. Jadi masalah terjun ke masyarakat dan sebagainya itu dipelajari setelah mereka mampu menguasai kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh pondok pesantren tersebut. Oke, Mbak. Terima kasih jawabannya. Iya. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi? Halo. Halo. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emerson Royani. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar jelas. Oke. Serak, Mas. Baik. Dulu. Iya. Gini, saya mau mencoba
memperlebar pembahasan tadi ya, yang menjadi problem dari Mas Ajes tadi, banyak masih ada ya pesantren yang menggunakan kurikulum klasik ya, sehingga sangat sulit untuk diajak berkembang di era modern. Nah, saat ini ya kan, justru problem yang saya temui, pesantren itu karena sangat sangat semangat bersaing dengan pendidikan umum, sehingga pendidikan formal, sehingga yang kita lihat kualitas pesantren ini, justru kualitas santri-santrinya ini sangat menurun tajam karena mencoba merangkul pendidikan klasik dan pendidikan modern, pendidikan teknologi ya, sangat menurun tajam ya kualitasnya, sehingga banyak kita temui santri-santri yang sudah lulus itu bisa dites, bukan memang benar ya, memang maju dalam segi teknologi ya, tapi sangat kurang dalam segi materi, dalam segi penguasaan kitab. Seperti halnya kalau yang nyata, yaitu bisa kalian cari sendiri, banyak santri yang sudah lulus itu tapi belum bisa membaca kitab. Nah, ini menjadi problem lagi setelah pesantren mengadopsi pendidikan modern. Nah, itu bagaimana dengan tanggapan Anda, Pemakala dan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Oke, mau bertanya Thomas. Ya Allah Gusti, dawane. Wow, kayak Menanggapi tadi Pak, tapi dengan pertanyaan. Ya, saya menanggapi juga, mau tahu pendapat Pemakala ya mengenai pesantren yang bersaing dalam lembaga pendidikan ya, dalam lembaga pendidikan umum ya. Karena banyak pesantren-pesantren modern, karena sangat modern ya kan, sehingga banyak kita temui santri-santri yang sudah lulus mondoknya 6 tahun, 9 tahun ya, itu belum bisa membaca kitab atau belum menguasai ilmu-ilmu agama ya, ilmu-ilmu agama yang mendalam, maksudnya seperti itu. Itu kan menjadi problem juga kan di masa yang sekarang ini.
izin menjawab pertanyaan Mas Tohe ya. Suara saya jelas? Ya, terdengar jelas. Jadi tadi kan Mas Toha kan bilang pendapat kami mengenai pesantren dalam bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Dan pada kenyataannya masih ada santri yang lulus dari pondok pesantren itu belum memahami bagaimana caranya membaca kitab kuning dan sebagainya. Jadi begini, Mas. Mungkin dari sisi lain, bisa atau enggaknya itu kan juga tergantung dari si santri tersebut juga. Dia di sana benar-benar bisa niat belajar sungguh-sungguh atau enggak juga gitu loh. Dan juga gini, kalau bersangkutan dengan sekarang ini menggunakan teknologi, di situ juga santri juga dapat belajar kitab kuning atau belajar kitab kuning dimana dengan gini, kayak ada yang namanya kayak Google Translator. Nah, di sana dia juga bisa belajar memaknai dari teknologi tersebut gitu. Terus ya ngomongnya jadi tuh santri juga bisa belajar menggunakan teknologi di zaman sekarang ini meskipun dia belum bisa misalnya dikatakan membaca kitab kuning tersebut gitu, dia bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Iya ya, ngomongku bulat ya, intinya gitu lah Mas. Gimana Mas Tahe? Menambahi jawaban dari Mbak Uswa ya. Oke, silakan. Anak zaman dulu dan zaman sekarang kan beda ya Mas. Santri zaman dulu dan sekarang juga beda. Nah, rata-rata santri zaman sekarang itu dari rumah kan sudah kenal dan sangat melekat dengan teknologi gitu ya. Dan juga tidak bisa terpisahkan oleh teknologi. Nah, maka output atau keluaran santri sekarang itu juga beda dengan keluaran santri-santri terdahulu gitu Mas. Bagaimana Mas Tohe? Halo. Mana Mas Tohe? Jawabannya apa sudah bisa diterima? Kita sampai jam berapa ya Mbak? 14.55. 55 ya. Oke, berarti masih ada sekitar 10 menit ya. Oke, udah. Masih ada yang belum terjawab? Sudah semua. Oke, bentar. Oke, Mbak. Gimana Mas Tohe? Baik, gini ya. Saya kurang menangkap apa yang disampaikan, kurang bisa menangkap apa yang disampaikan Mbak Uswa. Cuman berarti yang disampaikan Mbak Uma ya. Mbak Uma, berarti ini menjadi gimana tadi, Mbak? Kan santri zaman dulu Intinya. Beda. Oke, berarti ya. Beda ya. Berarti kualitas ya. Kualitas dari
santri, kualitas dari santri. Nah ini artinya mengalami sebuah kemerosotan ya, mengalami sebuah kemerosotan. Artinya juga ada problem baru, yaitu kualitas ya, yaitu kualitas santri yang dihasilkan, yaitu memiliki kemerosotan terlebih dari segi bidang agama. Nah, itu upaya seperti apa yang bisa dilakukan atas problem tersebut. Nah itu kan menjadi problem lagi. Artinya kualitas pesantren salaf, kualitas pesantren sifat salafinya ya, sifat salafinya ini sangat menurun drastis. Karena memang saya ulangi lagi, nyata sekali banyak alumni pesantren yang sudah 6 tahun bertahun-tahun ya, itu banyak yang belum bisa baca kitab. Jadi ini sebuah problem yang apa ya? Saya katakan genting ya. Saya katakan genting. Saya tidak mau katakan penting, tapi genting. Karena kalau penting itu artinya masih taraf, perlu diperhatikan. Kalau kata penting itu diganti kata genting, artinya problem ini bukan cuma perlu diperhatikan, tapi sangat perlu diperhatikan. Gitu, Mbak Uma. Dan ada tanggapan balik dari pemakalah? Siapa, Mbak Novi atau Mbak Uma? Upaya untuk mengatasi problem tersebut ya Mas Tohe. Biasanya kan kembali lagi ke pondoknya masing-masing. Biasanya kan terdapat apa ya? Nggak jelas aja. Bagaimana Mbak Putri mau membantu menjawab? Mungkin untuk mengatasi hal itu, suara saya terdengar? Can you hear my voice? Terdengar sangat jelas. Jadi tadi kan Mbak Mah bilang dikembalikan ke pondoknya masing-masing. Gini kan biasanya kalau santri itu mau lulus dari pondok itu kan ada apa ya istilahnya uji kelayakan santri. Biasanya mungkin tes baca kitab atau yang biasanya hafalan adoman atau sebelum lulus itu santri diterjunkan ke berbagai daerah untuk mengabdi di satu daerah, nanti ditarik kembali seperti kayak PPL gitu loh. Nah itu untuk mengatasi kemerosotan kualitas santri itu biasanya kayak gitu sebelum
lulus ada tes atau uji kelayakan dulu. Seperti itu. Bagaimana Mas Tauhe? Oke, bisa diterima. Jawaban sudah dijawab, sudah terjawab semua. Kami lanjutkan ke Pak Saifuddin. Simpulkan, ditutup dulu. Baik Pak. Baik, kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu di mana masyarakat 5.0 merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Jadi dari segi pesantren pun juga perlu mempelajari adanya teknologi untuk memudahkan mengakses atau mentransfer ilmunya yang dengan lebih mudah. Santri juga bisa mempelajari mengenai teknologi dan juga pelajaran-pelajaran agama lainnya agar pengetahuannya bisa menjadi lebih mendalam lagi, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada penjelasan-penjelasan yang kurang, kami juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Umah dan temannya Mbak Novi. Mbak Novi ya, benar ya? Mbak Uswa, Mbak Pak. Uswa. Mbak Uswa, bukan Mbak Novi. Oke, Mbak Uswa yang sudah mempresentasikan materi pada sore hari ini dan juga sudah ditanggapi oleh beberapa audiens. Untuk terminologi Society 5.0 itu tidak akan banyak saya ulas karena dulu kita pernah mengkajinya ya di pertemuan awal ketika membahas topik tentang tantangan lembaga pendidikan Islam ya di era Society 5.0. Nah, sekarang kita bahas atau kita fokus pada term atau istilah yang kedua, kita khususkan pada pesantren ya. Secara tipologi atau tipe pesantren itu kan ada 3 ya. Nanti kalian bisa baca bukunya Mujammil Komar. Jadi ada tipe yang pertama pesantren salaf ya atau salafiyah, pesantren tradisional. Ini ciri-cirinya biasanya masih berbentuk bangunannya masih sangat sederhana, kemudian belum menggunakan fasilitas-fasilitas alat teknologi yang mutakhir ya, internet, komputer dan lain sebagainya. Itu dari sisi sarpras, kemudian dari sisi kurikulum itu lebih dominan ya. Materi yang diajarkan adalah bersumber dari kitab kuning ya, atau kutubus salaf al-mu'tabaroh. Jadi kitab-kitab kuning karya para ulama abad pertengahan yang menjadi hasanah intelektual pesantren sejak dulu ya, sehingga mereka bisa disebut sebagai kalangan tradisional ya karena menjaga tradisi pemikiran para ulama, para pemikir pada abad pertengahan ya, ulama-ulama salafus sholih. Itu dari sisi kurikulum, jadi belum menggabungkan atau menerima materi-materi yang datang setelah abad pertengahan ya. Atau kalau kita mau mengikuti pendapat para ahli yang masih mendikotomikan ilmu, masih membedakan ada ilmu umum, ada ilmu agama, berarti kalau pesantren salaf atau salafiyah itu hanya mengkaji ilmu-ilmu agama. Ya, jadi ilmu umumnya itu tidak mendapatkan porsi yang signifikan. Tuh.
Kemudian dari sisi kepemimpinan, biasanya pesantren salafiyah itu, salafiyah ya, salaf. Beda dengan term atau istilah salafi. Nah, kalau salafi ini beda. Salafi itu biasanya merujuknya pada pemikiran-pemikiran kaum apa ini? Ya, kaum Puritan ya, kaum Salafi, misalnya Wahabi, ya, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Nah, kalau itu disebut sebagai Salafi. Ya, tapi yang kita bahas itu pesantren salaf atau salafiyah. Dari sisi kepemimpinan, pesantren salafiyah itu biasanya menggantungkan sepenuhnya pada figur kiai. Jadi kalau kiainya ngajar, kiainya di pondok, berarti ada aktivitas pembelajaran. Tapi kalau kiainya biasanya keluar, itu ya santri tidak mendapatkan tidak mendapatkan aktivitas pembelajaran karena sepenuhnya ada di tangan kiai. Itu tipe yang pertama ya, pesantren salaf. Nah, tipe yang kedua itu ya kebalikannya, pesantren kholaf atau pesantren modern. Ya, ciri-cirinya misalnya dari sisi sarana prasarana, bangunan fisik itu lebih megah ya. Kemudian alat teknologi sudah mulai digunakan, kurikulumnya sudah mulai mengintegrasikan antara kurikulum agama dengan ilmu umum. Mata pelajaran yang bersumber ya dari disiplin ilmu kontemporer itu sudah mulai diajarkan. Tidak hanya fokus pada pembelajaran kitab Turats ya atau kitab kuning. Kemudian dari sisi manajemen tidak lagi bergantung kepada kiai, tetapi semuanya dilimpahkan biasanya kepada pengurus sehingga sistemnya sudah berjalan. Ketika kiainya tidak bisa mengajar misalnya ada badal ya, sistemnya sudah ada ya, ada ustadz, ada pengurus, ada santri senior yang menggantikan. Nah, itu pesantren kholaf. Nah, yang di tengah-tengah antara salaf dan kholaf itu ada semi modern ya, semi modern. Kalau semi modern ya di tengah-tengahnya boleh jadi bangunannya sudah bagus, alat teknologi sudah masuk, tapi kepemimpinannya masih sentralistik ya, hanya tergantung pada kiainya. Itu tipe pesantren. Nah, bagaimana pesantren menghadapi era digitalisasi, era revolusi industri 5.0 ya. Dulu ciri utamanya ya harus ada kelincahan ya, agility, kemudian mobility ya, harus perpindahannya itu juga harus cepat. Kemudian reactivity ya, dan adaptability. Nah, ini kan ciri 5.0. Nah, pesantren gimana? Nah, misalnya kalau kasus pesantren salaf ya, biasanya orientasi pembelajaran memang masih diprioritaskan pada kitab-kitab Turats. Karena orientasinya diprioritaskan pada kitab kuning, maka hal-hal di luar itu tidak menjadi prioritas ya, tidak diutamakan. Alat teknologi informasi itu biasanya bagi mereka itu tidak begitu dimanfaatkan ya untuk mencari referensi, untuk mengakses ilmu pengetahuan, karena memang orientasinya mereka hanya belajar kitab Turats tadi. Nah, sehingga banyak ya fenomena misalnya ketika di pesantren salaf para santri dilarang membawa HP, dilarang mengakses internet. Nah, ini kan masih ada ya pesantren yang semacam itu kan sampai hari ini? Ada, Pak. Ada kan? Karena dianggap bahwa itu sebagai pengganggu ya, karena tidak menjadi prioritas, alat-alat tersebut itu justru nanti akan menurut mereka akan mengganggu konsentrasi mereka ketika mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren salaf. Nah, tapi berbeda dengan pesantren yang kholaf ya. Pesantren kholaf itu biasanya ya sudah mulai ya
beradaptasi dengan perkembangan alat teknologi informasi, karena menganggap bahwa alat teknologi itu bisa menjadi instrumen untuk mengakses ya, pengetahuan, mengakses kitab-kitab yang boleh jadi ketika diakses secara fisik ya itu mengalami kendala atau kesulitan. Nah ini jadi ada tergantung tipenya ya, ada banyak jawaban. Ketika misalnya ditanya bagaimana respon pesantren dalam menghadapi era society 5.0. Nah, setelah ada undang-undang pesantren, fungsi pesantren itu diperjelas menjadi 3 ya. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, dan yang ketiga fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, selama ini biasanya pesantren itu banyak berkutat pada fungsi pendidikan dan dakwah ya. Sementara fungsi pemberdayaan masyarakatnya itu masih kurang. Belum banyak pesantren yang memberikan skill atau kemampuan, keterampilan kepada santrinya, sehingga nanti ketika sudah menjadi alumni pesantren, hidup di tengah masyarakat itu bisa diterima, bisa memiliki kompetensi di luar kemampuan mereka, misalnya membaca kitab kuning ya, di luar kemampuan ilmu keagamaan, tapi keterampilan yang sifatnya menunjang karir profesional mereka. Nah itu kan masih jarang, sehingga alumni pesantren itu biasanya kalau tidak ditopang dengan skill yang mumpuni, nanti di masyarakat juga tidak bisa langsung beradaptasi ya dengan tantangan zaman. Karena hari ini sudah tidak lagi relevan misalnya ketika santri hanya menguasai kitab kuning saja. Karena masyarakat itu masalahnya sudah kompleks, kebutuhannya semakin banyak ya, apalagi misalnya ketika santri tidak bisa menggunakan alat teknologi informasi, tentu kan nanti akan ketinggalan info, ketinggalan pengetahuan yang mutakhir. Nah ini ya bisa dijadikan kelemahan atau kendala. Satu sisi juga dijadikan tadi kekuatan kalau bagi pesantren salaf ya. Nah, makanya fungsi pemberdayaan masyarakat itu mulai dikembangkan ya di pesantren. Jadi nanti harapannya santri setelah lulus itu ya punya skill, punya keterampilan. Ya keterampilan apapun ya. Dan sekarang juga pesantren itu sudah banyak ya yang disetarakan dengan lembaga pendidikan formal. Ada Ma'had Ali yang setara dengan perguruan tinggi ya, strata 1 misalnya. Ada proses penyetaraan ijazah ya, atau istilahnya muadalah ijazah pesantren, misalnya di madrasah sanawiyah itu setara dengan MTS, kemudian di madrasah aliyah itu setara dengan SMA misalnya. Nah itu bagian dari kebijakan-kebijakan yang seharusnya dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat pesantren yang ada di Indonesia. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan kalau mau berdiskusi lagi sebelum saya akhiri. Ada yang mau kita diskusikan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Waktunya habis ya? Ya Pak, Ya. cukup Pak. Oke. Untuk minggu depan ternyata kita masih daring ya. Iya Pak. Kita masih daring, tinggal menyisakan 1 kali pertemuan sebelum UTS. Silahkan nanti yang menjadi pemakalah menyiapkan materinya, diunggah ke LMS, dan hari ini jangan lupa submit presensi di LMS sebagai bukti kehadiran kalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan berkah. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah ala hadiniya bisirul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes.